Disinilah kita bisa melihat kecakapan Raja Balwin dalam berdiplomasi, di mana Raja Balwin ternyata berhasil membujuk Salahuddin Al-Ayyubi agar menarik mundur pasukannya, dengan janji akan menghukum Reynald secepatnya. Reynald of Chatillon will be punished. I swear it. Do we have terms? I will send you my physicians. Akhirnya Reynald pun dipermalukan di depan tentara salib dan dihukum penjara seumur hidup. Give me the kiss of peace. Reynald of Chatillon, you are arrested and condemned. Namun setelah peristiwa itu, kesehatan Raja Balwin pun ternyata semakin memburuk. Sehingga sebelum kematiannya, Raja Balwin ingin agar Balian menikahi adiknya. Karena dengan begitu, Balian bisa melindungi anak Sibila sebagai pewaris tunggal dan melindungi apa yang telah dia perjuangkan di Yerusalem, yaitu perdamaian antar umat beragama. Tak disangka, Balian menolak perintah raja tersebut dengan alasan dia tidak ingin ada perpecahan di dalam keluarga kerajaan. A king may move a man, you said. Yes, I did. But the soul belongs to the man. So be it. Karena penolakan inilah Tiberias yang menjadi tangan kanan Raja Balwin merasa marah kepada Balian, karena menurutnya hanya itulah cara untuk menyelamatkan Yerusalem dari kehancuran. Singkat cerita, Raja Balwin pun akhirnya meninggal dan tahtanya diturunkan kepada anak Sibila yang masih berumur 8 tahun. Namun tak disangka, raja kecil tersebut ternyata menderita penyakit kusta juga, sama seperti pamannya, yaitu Raja Balwin. Tak ingin anaknya menderita seperti kakaknya, Sibila pun membunuh anaknya sendiri dan kemudian menyerahkan tahtanya kepada Guy de Lusignan. Mendapat posisi sebagai orang nomor 1 di kerajaan, Guy pun bisa lebih leluasa menyulut api peperangan dengan tentara muslim, di mana Guy menyuruh Reynald kembali menyerang kafilah muslim yang di sana terdapat adiknya Salahuddin Al-Ayyubi. Mengetahui kesemena-menaan Guy dalam memimpin Yerusalem, Salahuddin pun marah besar dan segera membawa pasukannya kembali untuk menyerang Yerusalem. Sementara di tempat lain, Balian yang sedang menyendiri ternyata diserang oleh beberapa prajurit suruhan Guy. Di sini, Guy berencana menghabisi Balian agar tidak ada lagi orang yang menentangnya. Namun saat itu, Balian berhasil membunuh mereka semua, walaupun dia sendiri hampir terbunuh. Is this why you came to the Holy Land? Sekembalinya Balian ke Yerusalem, Guy terlihat mengumpulkan para petinggi kerajaan, di mana Guy berencana membawa seluruh pasukan kerajaan untuk berperang melawan Salahuddin. Saat itulah Balian pun muncul dan mengingatkan Guy agar tidak gegabah dalam melawan Salahuddin, karena dia tahu pasukan Guy akan kesulitan menemukan sumber air yang akan menyebabkan pasukannya lemah. Sedangkan Salahuddin sendiri pastinya memahami seluk-beluk wilayahnya. Namun karena kesombongannya, Guy menolak peringatan itu dan bahkan meremehkan Balian sebagai pandai besi yang tidak mengerti cara berperang. We should meet the enemies of God. He is waiting for you to make that mistake. Melihat kerasnya kepala Guy, Tiberias pun menolak membawa pasukannya untuk ikut berperang melawan Salahuddin, sehingga Guy pun harus kehilangan separuh dari kekuatan tempurnya. I shall tell your father what I've seen you become. Tak disangka apa yang dikatakan Balian memang benar-benar terjadi, di mana seluruh pasukan Guy sudah kelelahan lebih dulu saat sebelum sampai ke medan perang, yang akhirnya menjadi kemenangan besar bagi Salahuddin. Guy dan Reynald pun menjadi tawanan Salahuddin, di mana kemudian Reynald pun dipenggal kepalanya karena alasan kurang ajar kepada Salahuddin. Namun untuk Guy sendiri tetap dibiarkan hidup karena Salahuddin beralasan bahwa sesama raja tidak saling membunuh. Saladin must move his army from water to water. Mengetahui Salahuddin akan segera datang setelah mengalahkan Guy, Balian pun mencoba membangun pertahanan kota Yerusalem sebisa mungkin dengan kekuatan dan peralatan yang ada. Walaupun saat itu Tiberias menolak membantunya karena merasa Yerusalem sudah hancur dan tidak ada lagi alasan untuk berperang. Karena tidak adanya kesatria perang itulah, Balian pun mengajak seluruh laki-laki yang bisa mengangkat senjata untuk bersinergi bersamanya melindungi kota dan orang-orang yang ada di dalamnya sebagai kesatria perang. On your knees! And that is so you remember it. Be brave and upright that God may love you. Safeguard the helpless. That is your oath. Rise a knight! Singkat cerita, tibalah pasukan Salahuddin bersama lantunan takbir menyertai mereka. Yakin sebentar lagi mereka akan menaklukkan Yerusalem.
Ribuan bahkan jutaan batu pelontar dilempar untuk menghancurkan tembok kota Yerusalem. Siang dan malam tanpa henti, kecuali saat tiba waktu sholat mereka pun berhenti untuk bersujud. Perang ini pun memakan cukup banyak waktu dan tenaga dan banyak sekali menimbulkan korban jiwa dari dua belah pihak. Terlebih lagi korban jiwa dari pasukan Salahuddin karena taktik perang yang digunakan Balian ini. Hingga suatu waktu, Salahuddin pun dibuat kebingungan tentang bagaimana cara menerobos tembok kota tersebut. Saat itulah Salahuddin mendapat informasi bahwa ada sisi tembok yang dijaga ketat oleh pasukan Balian, yang kemungkinan besar itu adalah sisi lemahnya. Dari sinilah Salahuddin memfokuskan penyerangan terhadap sisi lemah tembok tersebut yang akhirnya akan menentukan kemenangan tentara Muslim. Allahu Akbar! Singkat cerita, tembok itu pun akhirnya roboh yang membuat Balian memfokuskan pertahanannya di titik tersebut, hingga menyebabkan semakin banyaknya korban berjatuhan di kedua belah pihak. Sampai akhirnya Salahuddin pun berniat bernegosiasi dengan Balian, yang sebenarnya memang itulah yang diharapkan Balian dari Salahuddin. My lord! Convert to Islam. Repent later. Di sini, Balian mengancam Salahuddin akan menghancurkan semua hal yang menjadi perebutan tiga agama, Islam dengan masjidnya, Kristen dengan gerejanya, dan Yahudi dengan tembok ratapannya, jika seandainya Salahuddin terus bersikeras menyerang kota. Mendengar pernyataan gila Balian itu, Salahuddin pun menawarkan kebebasan bagi seluruh penduduk di Yerusalem, dan akan mengantarkan kepulangan mereka menuju Eropa jika Balian menyerah. Balian pun menyetujui,nya, yang berarti saat itu juga Yerusalem sudah menjadi milik umat muslim seutuhnya. What is Jerusalem worth? Everything. Di akhir cerita, Balian terlihat sudah kembali ke kampungnya, yang ternyata Sibila juga ikut bersamanya ke sana. Tak berapa lama kemudian, sekelompok tentara Inggris pun mendatangi Balian dan mengajaknya kembali merebut Yerusalem, yang kemudian ditolak mentah-mentah olehnya. You go to where the men speak Italian. Tamat, ending yang membaliankan. Oke, itu tadi rekap singkat alur cerita film Kingdom of Heaven. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir dan menonton sampai selesai video kali ini. Mohon maaf jika narasi yang saya sampaikan kurang berkenan atau belum bisa mewakili isi dari film ini. Harap maklum dan jangan tersinggung jika ada yang salah. Nah, seandainya jika kalian mau menambahkan kekurangan yang ada, silahkan bagikan di kolom komentar, agar teman-teman yang mampir bisa membacanya. Saya pamit bertugas dulu, mohon maaf dan terima kasih buat kalian semua, dan saya doakan semoga kalian semua tetap sehat dan banyak rezeki. Amin.